Hai semua, di video kali ini saya akan membahas tentang nilai tukar yen yang lemah. Tapi lemahnya bukan terhadap rupiah ya, tapi terhadap US dollar. Nah, saking lemahnya itu sampai Amerika itu ikut bantu Jepang gitu. Kenapa dia bantu? Dan kira-kira untuk Indonesia apa dampaknya, positif atau negatif? Eh, well, kalau kita lihat nilai tukar rupiah terhadap US dollar memang juga kurang baik ya. Sempat menguat ke 17,8 tapi kita masih di kisaran 18.000. Nah, ternyata nggak cuma rupiah yang melemah, yen juga melemah terhadap US dollar. Bahkan itu terburuk dalam 40 tahun terakhir, 4 dekade terakhir. Nah, eh, jadi saya kasih gambaran ya. Sekitar 10 tahun yang lalu, 2016, itu 1 US dollar untuk menukar yen ke US dollar itu butuh 102 sampai 103 yen. Jadi 100 yen dapat 1 US dollar gitu. Nah, di 2026 pas lagi puncak-puncaknya lagi lemah-lemahnya US dollar itu, yen Jepang, itu untuk mendapatkan 1 dolar itu butuh 162 yen. Jadi di dalam 10 tahun terakhir itu yen melemah kira-kira hampir 60% terhadap US dollar. Nah, kalau Indonesia ada nggak ya 10 tahun yang lalu 10.000? Kayaknya enggak ya. Jadi pelemahan yen itu lebih parah daripada pelemahan rupiah terhadap US dollar. Nah, terakhir kali yen Jepang itu 160 dapat 1 dolar, itu tahun 1980-an. Makanya dibilang itu terburuk dalam 40 tahun terakhir. Nah, pertama-tama pertanyaannya gini, kok bisa ya? Kan Jepang itu uh, so far so good ya, negara maju, uh, pendidikannya bagus, turismenya juga rame, dan lain-lain gitu. Nah, pertama-tama kita harus paham dulu tentang budaya Jepang. Jadi kalau di budaya korporasi Jepang, uh, menaikkan harga itu haram, haram sekali. Uh, jadi kalau misalnya mereka punya masalah, pilihan pertama efisiensi. Bisa nggak dari bahan bakunya, dari proses produksinya, dari teknologinya dilakukan efisiensi sehingga dia punya harga biaya produksi murah. Kalau nggak bisa, oke, bisa nggak ditutup dengan sales yang lebih banyak? Kalau kalau nggak bisa juga, bisa nggak ya udah untungnya nggak usah banyak-banyak deh, marginnya turunkan gitu. Nah kalau semuanya udah nggak bisa, sudah terpaksa harus apa rugi gitu ya. Nah baru mereka akan pikirkan untuk menaikkan harga. Nah, kalau Bapak Ibu coba Google aja Akagi Nyugyo, ya ini Akagi Nyugyo. Jadi ceritanya ada satu perusahaan es krim di Jepang, mereka itu bikin es krim gitu. Produk lama lah, kayak mungkin kita Walls gitu ya. Harganya itu 60 yen. Nah, mereka naikin ke 70 yen setelah 25 tahun. 60 yen itu kalau kita anggap sekarang 100 ya harganya dari 6.000 perak jadi 7.000 perak. Jadi dalam 25 tahun naikin 1.000 perak. Itu semua direksi pejabatnya itu sama karyawannya minta maaf menunduk karena menaikkan harga. Jadi Jepang itu benar-benar mereka itu mau harga itu kalau bisa murah gitu. Nah, beda sama mungkin di Indonesia ya. Nah, karena budaya tersebut, jadi inflasi di Jepang itu terus terang sangat terkendali. Kisarannya selalu 1%. Bahkan kadang-kadang itu negatif gitu. Nah, karena inflasinya rendah, suku bunganya juga rendah. Jepang itu terkenal suku bunganya minus 0,1%. Jadi kalau kita BI rate misalnya 5%, dia punya Bank of Japan rate-nya itu BOJ-nya itu minus 0,1. Jadi apakah maksudnya kita taruh uang malah rugi? Eh, saya tidak gitu jelas cara kerjanya, tapi basically kamu kalau taruh uang di bank sentralnya 100, kamu pas tarik itu 99,9 gitu. Mungkin mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi memang inflasinya sangat rendah sehingga eh, bank sentralnya juga menetapkan suku bunga yang sangat rendah gitu. Nah, semua itu berubah setelah pandemi. Jadi pandemi di sini inflasi kan 0 sampai 1%. Mereka itu selalu di kisaran 1%. Pandemi negatif ya banyak negara juga negatif. Nah, pasca pandemi kan ada rebound. Nah, habis rebound tuh ada perang. Jadi ada perang Rusia Ukraina. Waktu itu harga minyak, harga batu bara,
semua harga energi itu naik gila-gilaan gitu. Kemudian sebelum perang Rusia sama Ukraina itu juga ada masalah logistik di China. Jadi China itu mereka punya kebijakan pandemi jauh lebih ketat daripada yang lain, sehingga waktu itu ibaratnya orang sudah buka pelabuhannya di China itu bisa tutup mendadak gitu. Nah, inflasinya jadi 2, jadi 3, sempat 4%. Nah, sudah mulai turun, 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 turun. Sekarang ada perang US Iran. Lagi-lagi harga minyak tinggi. Selat Hormuz ditutup, harga pupuk jadi tinggi. Nah, jadi kalau di dulu-dulu secara historis inflasi Jepang itu sangat rendah sehingga suku bunga bank sentralnya rendah. Sekarang inflasinya tinggi. Nah, eh, tapi entah karena eh, budaya gitu ya. Jadi mungkin Bank Sentral Jepang itu kayak punya filosofi, no, kita itu harus suku bunga rendah supaya uangnya, ekonominya jalan gitu. Inflasi itu sudah naik dari 2022, 2022, 2023. Bank Sentral Jepang itu baru naiknya di 2024. Jadi dia baru naik. Itu pun naiknya 0,1. 0,1 ke 0,2. 0,2 ke 0,25. Baru dia naik bertahap sekarang ke 1%. Tapi basically it's too late gitu. Karena Bank Sentral Jepang kan sudah naik tinggi. Jadi satu dia terlambat. Nah, saya baca-baca lagi, kok bisa ya? Kenapa ya Bank Sentralnya begitu kekeh menahan suku bunga negatif 0,1 sementara inflasinya sudah naik? Mungkin juga ada hubungannya dengan krisis saham besar di tahun 1980-an. Jadi 1980 itu pasar saham Jepang itu salah satu yang paling hot di dunia. Sama kayak AI sekarang. Nah, saking hotnya saham itu, properti mereka juga lagi hot-hotnya waktu itu, inflasi tinggi. Begitu inflasi tinggi, mereka menaikkan suku bunga, crash semuanya. Nah, crashnya saham Jepang itu sampai butuh 20-30 tahun baru pulih. Jadi mungkin ada ingatan buruk, kenaikan suku bunga itu memicu krisis besar di tahun 1990-an di China gitu. Sorry, di Jepang. Jadi mereka benar-benar terlambat lah gitu ya. Nah, baru belakangan mereka menaikkan suku bunga. Nah, secara teori, ketika kamu punya inflasi sudah naik di tahun 2022, tapi kamu punya suku bunga nggak naik, maka mata uang kamu akan melemah. Dan memang betul, kalau kita lihat mata uang Jepang terhadap US dollar itu di 110-an yen per US dollar. Di 2022, karena bank sentralnya terlambat menaikkan, terjadilah yang disebut dengan pelemahan yen. Jadi dari 110 ke 150. Nah, 150 menguat 130, 150 lagi, 140, 160, 140 dan seterusnya. Nah, jadi kemarin paling tinggi itu sempat di 160 sekian. Itu kalau kamu tarik garis sampai 40 tahun, itu 40 tahun terakhir itu yang paling tinggi gitu. Nah, jadi karena terlambat menaikkan suku bunga, maka yen melemah terhadap US dollar gitu. Nah, pelemahan yen terhadap US dollar itu eh, ada berkah positifnya buat Jepang juga. Karena lebih murah kalau jalan-jalan ke Jepang, turisnya meledak gitu loh. Dari 10 juta satu tahun menjadi 30 juta satu tahun. Sampai-sampai mereka di beberapa spot itu over tourism. Kemudian ya mohon maaf mungkin ada juga turis-turis yang kurang bisa menjaga adabnya gitu ya. Akhirnya ada protes dari sana. Eh, Sekarang kalau nggak salah, kalau turis masuk itu ada pajaknya. Saya juga pernah ke Jepang waktu itu, dipungutnya pas kita lagi bayar di hotel. Jadi dia bilang, oh ya kalau Bapak warga negara asing, per malam kena cas sekian gitu. Nah kemudian saya sih tidak merasakannya, cuma saya melihat di beberapa restoran, kalau kamu minta menu bahasa Inggris, mungkin harganya sedikit lebih mahal dibandingkan kalau menunya bahasa Jepang. Ada beberapa di sosmed seperti itu. Terus terang sih saya nggak ketemu ya. Nah, tapi eh, waktu yen melemah terhadap US dollar signifikan, dia juga melemah terhadap mata uang yang lain, itu menjadikan banyak wisatawan itu berkunjung ke Jepang gitu. Nah, tapi di sisi lain, Jepang itu kan bukan penghasil semuanya. Minyak dia impor, batu bara dia impor. Kemarin dia bikin nuklir-nuklir yang meledak, dia pindah ke batu bara sama gas lagi. Nah, kemudian barang kan juga dia impor juga gitu. Nah, karena nilai yen melemah terhadap mata uang asing, barang makin mahal gitu.
Nah, jadi eh, kayak filosofi, kayak kepercayaan, keyakinan Jepang, inflasi itu harus rendah, break. Inflasinya break ke atas. Nah, jadi itu masalahnya di situ. Oke. Nah, apakah Bank Sentral Jepang itu doing nothing? Enggak juga. Jadi Bank Sentral Jepang punya titik utama ya, atau dia punya titik psikologi adalah 160 yen per 1 US dollar. Jadi kalau yen melemah is okay, tapi kalau melemahnya sudah di atas 160 yen, artinya 160, 170 dibutuhkan yen semakin banyak tuh dapatin 1 US dollar, maka itu sudah level yang harus mereka intervensi. Nah, eh, sebelum 2026 ini, sebelum yang Amerika ikut bantu, itu sudah 3 kali intervensi. Jadi dia sekali intervensi itu 62 billion US dollar itu di April Mei 2024. Kemudian waktu itu juga 160 ya. Di Juli 2024 dia intervensi lagi 36 billion US dollar. 36 billion itu banyak loh Bapak Ibu. Kalau ini 62 billion ya. 62 billion kalau saya kali dengan 18.000 itu 1.116 T. Bisa beli Bank BCA dan masih ada kembali gitu. Nah, kalau ini 36,8 kalau saya kali 18.000 berarti intervensinya 662 T. Nah, MBG itu 1 hari 1 T. Bisa buat 600 hari MBG. Nah, kalau yang ini eh, 63 sampai 70 billion dolar, ya kalau saya kalikan 70 dengan 18.000, ini 1.260 T. Jadi setiap kali nilai tukar yen terhadap US dollar itu menembus 160, itu Bank Sentral Jepang intervensi. Dan jumlahnya itu sangat besar ya untuk ukuran Indonesia ya. Nah, terus kemarin-kemarin US nggak bantu kok kali ini US mau bantu gitu. Jadi saya baca beberapa berita, bahkan Trump itu dia di dalam wawancaranya ya, dia bilang begini, they have a weakening yen. Jadi Trump itu ditanya sama wartawan pas lagi di pesawat Air Force One gitu. And they wanted a little bit of help. Jadi memang betul beberapa kali Perdana Menteri Jepang dan juga Bank Sentral Jepang itu berkoordinasi sama Menteri Keuangannya Jepang minta tolong lah gitu. Dan Trump bilang ya mereka apa yennya sedang melemah, mereka butuh bantuan dan we are always there for Japan gitu. Jadi memang Jepang itu sekutu daripada Amerika Serikat. Nah, tapi kalau saya boleh objektif ya, yang 2026 ini kan gara-gara Amerika juga. 2022 pun menurut saya gara-gara Amerika. Coba kalau Amerika tidak ikut campur di perang Rusia sama Ukraina, nggak selama itu loh. Karena ikut campurnya Amerika di perang Rusia Ukraina, mereka support teknologi, support dana, support segala macam. Ya perangnya itu bukan antara Rusia sama Ukraina, tapi Rusia lawan teman-temannya Ukraina gitu. Nah, yang kalau kemarin kan masih nggak ada US langsung. Kalau yang dengan Iran ini sudah US langsung terlibat gitu. Selat Hormuznya ditutup. Jadi sebetulnya eh, kalau dibilang Jepang apa Amerika harus mengapa Amerika harus bantu, ya lu juga yang bikin masalah gitu. Tapi kalau kita lihat lebih secara ekonomi ya, menurut saya memang Jepang itu wajib membantu, sorry, Amerika memang wajib membantu Jepang. Jadi ada dua alasan. Pertama, Jepang itu dia punya cadangan devisa itu kalau nggak salah terbesar ketiga dunia. Nah, itu sekitar, oh sorry, terbesar kedua dunia. Jadi 1,3 triliun US dollar. Kalau dirupiahkan 23.000 triliun rupiah. Nah, paling besar nomor satu China 3,4, 60.000 triliun. Tapi jaraknya ya cukup jauh gitu. Nah, bedanya Bapak Ibu, jadi kalau cadangan devisa itu kan ada simpanannya ada berupa emas, ada berupa dolar, ada berupa eh, euro, jadi mata uang utama gitu ya. Nah, kalau Jepang itu punya 1,3 triliun, dia itu belikan obligasinya Amerika Serikat. Jadi dari 1,3 triliun itu 1,1 triliun itu bentuknya obligasi Amerika Serikat. Jadi ibaratnya Jepang itu dia beli obligasi US-nya banyak sekali gitu. Nah, China kan nomor satu dunia 3,4. Yang dia beli obligasi US itu cuma 659. Nah, nomor dua itu Inggris gitu. Baru Belgia, Cayman dan seterusnya dan seterusnya.
Nah, jadi Jepang itu adalah negara dengan eh, yang cadangan devisanya itu mostly dibelikan obligasi US dollar. Sekarang mereka sedang punya masalah, nilai tukar yennya melemah. Jadi si Jepang itu mungkin butuh uang untuk intervensi kan. Kalau uangnya nggak ada gimana? Ya mereka akan menjual obligasi US dollar. Nah, jadi kalau misalnya Amerika nggak mau dia punya obligasi US dollarnya dijual sehingga harganya terjun bebas, atau Jepang berhenti beli sehingga kalau dia terbitin obligasi kurang laku, dia harus bantu. Itu poin pertama. Nah, poin kedua, US ini juga lagi tidak baik-baik saja gitu. Nah, biasanya kan orang pakai obligasi yang 10 tahun. Kalau untuk pemerintah Amerika, setelah saya baca-baca ya, jadi kalau kayak Indonesia lah, kan ada FR 100, FR 102, FR 103, FR 50, 60, 70, dan begitu banyak seri FR. Jadi seri-seri FR itu menunjukkan hutang daripada negara gitu ya. Nah, kalau di Amerika itu ternyata mayoritas daripada surat hutangnya itu yang jatuh temponya 30 tahun. Jadi ibaratnya serinya ada banyak, tapi bobot paling besar daripada US itu yang jatuh temponya 30 tahun. Jadi kalau yield obligasi 30 tahun naik, berarti beban APBN-nya US meningkat. Kalau yield 30 tahun-nya menurun, berarti bebannya itu tambah murah gitu. Nah, saya ambil dari Trading Economics, itu ternyata yield 30 tahunnya US itu juga tertinggi mungkin dalam 20 hampir 20 tahun terakhir. Jadi di 5,26 gitu. Nah, ya kenapa? Ya gara-gara dia sendiri juga. Dia perang Iran, kemudian Selat Hormuznya ditutup, harga apa-apa naik seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir kan Kevin Warsh ini gubernur bank sentral yang baru itu dia kasih message atau persepsi market terhadap dia itu dia lebih hawkish. Jadi kombinasi daripada kebijakan perangnya US, kemudian bank sentralnya kurang kasih guidance dan kayaknya agak galak, orang itu price in bahwa mungkin suku bunga akan naik sehingga yieldnya itu tinggi. Nah, kalau dalam situasi seperti ini, Jepang itu jual obligasi negaranya, obligasi US gitu ya, dan yieldnya sudah lagi tinggi-tingginya, itu double hit gitu. Nah, itu akan berpengaruh terhadap APBN-nya Amerika. Defisitnya akan semakin besar. Dan kalau yieldnya tinggi, itu juga akan berdampak kepada kalau nanti secara politik itu Trump jadi kurang bagus. Ya, jadi Trump itu galak di sosial media. Tapi yang bisa buat dia itu koreksi ucapannya atau dia lebih cool, itu selalu yang yield obligasi. Jadi kalau dia lakukan perang dagang misalnya, gara-gara perang dagang itu yieldnya di atas 5, yang ini dulu kejadian 2025. Ya. Nah, 2024 ya ini. Nah, pokoknya pas lagi tinggi-tingginya seperti itu, dia kan bilang dia perang dagang, dia sanksi gitu ya. Nah, begitu dia sanksi, orang jadi takut, yieldnya di atas 5, sekian, oh nggak jadi. Oh, mundurkan dulu. Oh, saya kasih relief gitu. Nah, jadi setiap kali yield 30 tahun itu terlalu tinggi, eh, dia akan mengkoreksi ucapannya. Yang dulu 2025, jadi dia bilang dia tunda 90 hari gitu. Nah, dengan Iran juga sama. Jadi waktu perang sama Iran itu kan di 2026. Nah, waktu di sini, waduh, oke kita stop dulu. Kita sudah ada kesepakatan damai, kita tunda dulu gitu. Turun lagi gitu. Nah, ini sudah 5,26 nih. Nah, begitu sudah tinggi sekali Bapak Ibu, Trump itu jadi lebih terkendali. Ya, jadi buat Donald Trump eh, yang menjadi acuan atau bukan acuan sih. Jadi dia punya kontrol lah. Jadi dia boleh sembarangan gitu ya. Tapi kalau Amerika kan dolar sudah nomor satu. Kalau Indonesia kan kita harus nilai tukar rupiah terhadap dolar. Amerika nggak perlu, dia sudah pakai dolar. Tapi kalau buat dia itu yield 30 tahunnya. Karena hutang negara dia komposisinya paling banyak di situ. Nah, jadi kalau sudah di atas 5%, bukan tidak mungkin Trump itu nanti kasih surprise positif. Nah, itu yang kalau kita mau lihat Trump akan galak atau nanti dia tiba-tiba jadi bagus, lihat yield 30 tahun. Nah, jadi
kenapanya udah jelas ya. Jadi Jepang itu inflasi selalu rendah, kemudian inflasinya nggak terkendali. Pada saat inflasi nggak terkendali, dia naikkan suku bunga terlambat. Itu reasons ya. Nah, kemudian kenapa Amerika harus bantu? Karena kalau dia nggak mau bantu, Jepang obral obligasi, nanti yang kena juga US gitu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana mereka melakukannya bersama-sama? Kalau dibaca ya, ini aksi yang sangat rare ya, sangat jarang. Dulu kejadian pas nuklir Fukushima meledak. Jadi ada pabrik nuklirnya meledak, kemudian terjadi guncangan pada perekonomian Jepang waktu itu. Banyak perusahaan-perusahaan besar dia tarik kembali uang investasinya balik ke Jepang untuk bangun lagi. Nah, waktu itu bikin yen menguat terlalu signifikan. And then itu mereka sempat intervensi, tapi itu force major lah karena bencana alam. Nah, satu lagi kejadian tahun 98, tahun 90-an gitu. Jadi waktu itu ada krisis finansial di Asia, eh, US bantu, jadi jangan sampai yang menimpa di negara-negara itu terjadi pada Jepang. Karena kalau itu meluas, efeknya bisa berantai seperti itu. Nah, karena sangat jarang, satu orang nggak tahu gimana caranya, dua efeknya gimana itu juga mungkin tuh hal yang baru begitu. Karena buku ekonomi mungkin tidak mencatat itu. Nah, jadi yang kalau saya ikutin ya, eh, Bank Sentral Jepang sama Bank Sentral US itu serentak sama-sama beli yen. Jadi US itu di tanggal 31 Juli dia jual cadangan euronya 26 billion euro setara 533 T, dia belikan yen. Jadi kan permintaan yen tinggi, yen menguat. Di tanggal yang sama, yen Jepang itu dia juga intervensi lagi kira-kira 35 billion US dollar setara 647 T. Jadi serentak belinya. Kalau belinya serentak berarti kan demand-nya tinggi gitu. Nah, kemudian yang kedua, Bank Sentral Jepang memberikan fasilitas repo khusus. Kan Jepang itu dia punya cadangan devisa hampir seribuan T itu seribuan, sorry, 1 triliun dolar itu dalam bentuk obligasi US dollar di sini. 1,1 ya, bentuknya obligasi US dollar. Karena kepepet, dia butuh uang untuk intervensi, dia mau jual obligasi itu. Bank Sentral bilang, udah kamu nggak usah jual, itu repoin aja ke saya. Jadi repoin itu maksudnya obligasinya itu dijaminkan ke Bank Sentral Jepang. Bank Sentral Jepang kasih dia duit. Jadi kamu nggak usah jual obligasimu tuh dapat duit. Kamu jaminkan aja saya kasih pinjaman. Terus pinjaman ini kamu bisa pakai untuk intervensi yen. Nah, eh, di aturan di US itu ada batasan. Untuk yang sifatnya seperti itu, satu mitra cuma boleh 60 billion per hari. Kalau kita lihat kan nilai intervensinya juga sudah hampir 60. 35 tambah 26 ya hampir 60. Intervensi-intervensi yang sebelumnya itu kalau kita lihat ya, 62, 36, eh, 63 gitu. Nah, jadi Menteri Keuangannya Jepang atau sorry, Menteri Keuangannya US atau Purbayanya US itu lagi apa namanya? Lagi eh, nego sama DPR-nya. Boleh nggak aturannya diubah? Jadi jangan dibatasi 60 billion. Kalau bisa unlimited gitu. Jadi memang eh, Bank Sentral, sorry, US itu punya kepentingan. Karena kalau sampai Jepang dia punya mata uang crash, dia jual paksa obligasinya, yang kena masalah juga US. Jadi kalau dibilang apakah US baik, ya nggak baik-baik aman juga. Dia punya kepentingan seperti itu. Nah, yang ketiga, mereka secara lisan mendukung. Ya, Donald Trump sudah stated, ya Jepang adalah sekutu kita, kita bantu. Scott Bessent sama BOJ pada nama, sorry, sama Gubernur Bank Sentral Jepang juga bilang kita akan perhatikan, kalau diperlukan kita akan jalankan lagi, bla 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 bla. Jadi dia kasih message bahwa bank sentral terbesar di dunia, yaitu Amerika Serikat, itu willingly to help Jepang at any cost, gitu. Pertanyaannya berhasil apa enggak gitu. Nah, ini saya ambil nilai yen terhadap US dollar di year to date 2026. Jadi waktu intervensi bersama itu dari 164 ke 158. Ya, pada hari itu turun. Tapi 2-3 hari baik lagi 159 gitu. Nah, 160 itu angka psikologis.
Kalau Indonesia punya angka psikologis naik terus. 16.000 ke 17, 17 ke 18. Nanti lama-lama bisa 20.000. Kalau Jepang enggak, 160 itu kayak dia punya boiling, dia punya titik apa resisten kuat. Tembus 160 itu kayak something banget gitu. Jadi ketika tembus 160, intervensinya itu luar biasa. Nah, jadi dibilang sudah berhasil pada tanggal 31 Juli, iya. Tapi apakah sudah for good? Belum. Berhasil tuh kalau dia bisa bertahan lama di bawah 160 begitu. Nah, eh, karena sekarang masih mendekati level 160, menurut saya ya, itu intervensinya masih akan terus berlanjut. Nah, pertanyaannya ini ada efek nggak ke Indonesia gitu ya? Nah, seperti yang saya sampaikan, intervensi bersama ini bukan kejadian yang sering, sangat jarang gitu. Nah, oleh karena itu, eh, mungkin agak sulit kita untuk definisikan efeknya apa ya. Tapi yang langsung saya kelihatan tuh pertama US Dollar Index, DXY. Jadi ini adalah nilai tukar US Dollar terhadap mata uang utama dunia. Waktu Kevin Warsh jadi Bank Sentral Amerika, kemudian dia itu pidato, orang nangkapnya, wah ini gubernurnya galak ini bisa naikin suku bunga nih. US Dollar Indexnya 101, makanya dolarnya 18.000. Nah, pas mereka intervensi bareng-bareng ini, turun ke 99 gitu. Jadi ternyata intervensi bersama ini, tindakan si Bank Sentral US menjual euro beli yen itu somehow melemahkan US dollar gitu. Nah, begitu US dollarnya melemah, good news untuk Indonesia. Kenapa? Karena kita balik ke 17.800 gitu. Nah, jadi kalau kenapa kok belakangan rupiah menguat gitu ya? Padahal kan gubernur BI-nya baru resign gitu. Uh, Hoki aja, karena US-nya lagi masalah gitu. Dan saya pikir juga, kalau saya pikir ya, kalau misalkan yen-nya masih 160, yield Amerika juga lagi tinggi karena khawatir Jepangnya jual, uh, bisa jadi Kevin Walsh nggak jadi naikin suku bunga. Kenapa? Karena situasi lagi jelek nih. Kamu naikin suku bunga, kamu memperparah situasi. Kan sudah nggak ada kaitannya sama inflasi. Ini lebih ke kaitannya dengan Jepang dan Amerika sedang mencoba mengendalikan yen dulu supaya obligasi US-nya tidak kena sell off, tidak kena dump begitu. Nah, jadi kalau kemarin Gubernur BI mengundurkan diri mendadak itu bad news, harga minyak tinggi, perang Iran yang nggak tahu selesainya kapan itu bad news. Eh, Kalau lagi intervensi bersama ini good news gitu. Nah, jadi ini plus kemarin penggantinya Gubernur BI itu kan ditetapkan calon tunggal Ibu Destri. Itu juga good news. Kenapa? Karena dari nama-nama yang beredar kelihatannya yang paling terima market adalah nama Ibu Destri. Jadi penguatan ke 17.8 ini pertama-tama lebih karena US-nya memang sedang bermasalah. Tapi momentum positif ini kalau menurut saya ya kalau bisa dimanfaatkan dengan baik, kita juga intervensi gitu ya. Mudah-mudahan bisa buat APBN kita, maksudnya nilai tukarnya sesuai asumsi APBN 17.5. Tapi untuk bisa ke situ nggak bisa cuma BI. Pengelolaan APBN-nya masih bagus. Kemudian kebijakannya masih pro pasar. Yang paling penting pidatonya harus dijaga, tutur katanya dan nadanya dan juga kebijakan-kebijakan yang mengejutkan orang itu tolong jangan banyak lagi gitu. Nah, itu menurut saya bisa menjadi sentimen positif untuk Indonesia. Demikian konten ini, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa di kolom komennya. Terima kasih.